tahun 2020 put. Berlahir di Aceh, gubernur ulama. Kan ulama gubernur. Sehingga menyena api huranya orang giak me proposal, giak me ba ulama. Karena ulama gubernur. Umumnya di tingkat kabupaten, na orang giak me proposal yang geme kedih ba bupati, bupatinya ulama. Jadi mudah-mudahan harapan lun kepada ayahanda Tusop yang mulia supaya dipegat tabuh gagasan lahir partai politik yang didominasi, yang diurus oleh para ulama. Dan nyo kesempatan yang paling bagus. Lun cukup yakin. Keyakinan lun bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Segera mari kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama katanya ucapkan segala puja dan puji. Mudah-mudahan Allah senantiasa gebi kepada katanya hidayah dan petunjuk. Teriring dengannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang hadir dalam pertemuannya dan juga saudara-saudara yang hadir untuk menyaksikan video yang disampaikan olehnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa tercermati untuk tacok sebuah kesimpulan yang positif. Videonya lung pegat setelah luntuan membaca Harian Serambi Indonesia. Pak tanggal Sikurung bulan 11 tahun 2021 yang berjudul 400 ulama berkumpul di Banda Aceh pada tanggal 10 sampai 11 tahun 2021. Jadi ulama-ulama dari semua kalangan. Ada kala ulama yang sudah senior, yang sudah sepuh, ada kala ulama-ulama yang masih muda, mandum-mandum berkumpul di Banda Aceh dalam rangka yang pertama untuk silaturahmi, untuk mempererat, memperkuat ukhuwah Islamiyah kembali. Kemudian yang kedua, pertemuan pertuhra ulama. Akan membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan isu-isu yang aktual, yang tumbuh, yang berkembang, yang berakar di tengah kehidupan masyarakat Aceh urangnya. Menurut inisiator pertemuan, yaitu Tengku Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab atau yang lazim disebut dengan Tusop. Menurut Tusop, pertemuan yang digelarnya antara lain padum-padumboh agenda yang akan dibicarakan. Tapi yang jelas kepegang Tusop bahwa pertemuannya bukan pertemuan politik dan tidak ada rencana untuk membicarakan atau pembentukan partai politik. Sebab menurut Tusop bahwa di Aceh urangnya kalau terjadi krisis partai politik. Cuma yang terjadi urangnya adalah sebuah paradigma dalam berpolitik. Sebenarnya yang ingin dibicarakan supaya bisa menempatkan bagaimana tata krama berpolitik yang sesuai dengan kaedah dan aturan-aturan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya, menurut keterangan dari Tusop bahwa pertemuannya adalah akan gerangkul gesatukan pemahaman, gesatukan pandangan tentang persoalan umat yang ada di Aceh. Sekaligus juga pertemuannya adalah gegagas supaya ulama yang di Aceh berjut ke benteng, berjut ke sebuah tembok yang kokoh dalam rangka menanggulangi dekadensi atau degradasi moral yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh urangnya.
Dan selanjutnya, luntuan bak kesempatannya ingin bacut luntuan bi tanggapan atau luntuan bi saran. Mudah-mudahan pertemuan yang bermanfaat dan pertemuan yang bisa berlanjut, yang membicarakan tentang bagaimana pengamalan syariat Islam di Aceh betul-betul menjadi sebuah pengamalan syariat yang sempurna, syariat yang kafah, syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh terjabarkan. Dan peran penting sebenarnya di tangan para ulama-ulama. Kemudian selanjutnya menyatakan orangnya adalah pakai bancara Aceh Bumakmu. Nyoke sebenarnya yang ingin lu sampaikan becut lewat video luntuan bak orangnya. Belajar dari pengalaman. Sejak tahun 1945 Acehnya berada dalam tangan para birokrat. Kemudian berganti. Kadang silih berganti. Kekuasaan yang ada di Acehnya dipegang oleh akademisi. Yang terakhir, kekalan kekuasaan yang ada di Acehnya dipegang oleh para politisi murni dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi yang ingin lumpegah bahwa yang ingin sampaikan terutama kepada ayahanda yang mulia Tusup yang akan pegat sebuah inisiatif sehingga lahir pertemuan para ulama, para tokoh-tokoh agama yang ada di Aceh. Lun berharap bahwa tahun 2020 para ulama yang dimotori dalam pertemuannya, yang dimotori oleh Tusup supaya bisa mengambil alih semua jabatan politik yang ada di Aceh. Sehingga mimpi masyarakat uronyo bisa menjadi sebuah kenyataan. Sebab masyarakat hari ini menginginkan adanya keadilan. Masyarakat menginginkan adanya kemakmuran. Masyarakat menginginkan adanya sebuah persatuan. Maka untuk bisa mewujudkan persoalannya dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Aceh, maka Lun bak kesempatannya menyarankan bahwa para ulama itu bisa membuat sebuah partai politik. Maka lewat partai politik itu bisa menampung segala macam aspirasi, menyalurkan aspirasi, sebab dengan adanya partai politik yang dikuasai oleh para ulama tentu akan melahirkan kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu ada di tangan ulama. Jadi kalau ulama punya partai politik, kalau santri punya partai politik, sehingga ulama tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang di luar ulama. Sehingga yang kita khawatirkan, kalau kekuatan politik memanfaatkan ulama sebagai kekuatan untuk mendukung politik, ini yang kita khawatirkan, ulama itu akan dijadikan alat. Sebab sedikit demi sedikit itu pasti akan terseret. Dan Lun cukup yakin bahwa sejarah pasti akan berulang. Jadi masa-masa yang baik nyo akan dipergilirkan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatakan sejarah perjalanan Indonesia tahun 1945. Dari tahun 1945 terjadi suksesi kepemimpinan. Setiap 20 sampai 30 tahun itu terjadi suatu perubahan politik secara besar-besaran. Menyatakan awal didominasi oleh Orde Lama. Kemudian terjadi pergantian setelah 20 tahun kemudian. Terjadi sebuah reformasi, Orde Baru naik. Kemudian 30 tahun kemudian, tenggelam Orde Baru, muncul reformasi. Jadi menyauranyo na ada pu pegah. Pu era uranyo di Nanggro katanya, nyoh na ada pu pegah. Jadi kepada saudara-saudara sekalian yang mendengar video Lunyo, kita disambut positif, beri dukungan kepada para ulama supaya melahirkan sebuah kekuatan. Jadi antara ulama dan kekuasaan yang ada di Aceh itu bisa dipadukan. Sebab menyatakan leh merdeka di Aceh, khususnya di Aceh, leh merdeka. Leh merdeka di Aceh juga terjadi suksesi kepemimpinan. Terjadi gejolak karena ada ketidakpuasan dengan pemerintahan pusat.
maka muncul DITII. Kemudian muncul gerakan Aceh Merdeka. Jadi intervalnya memang terlihat terjadi sebuah perubahan yang drastis. Tentu dalam hal yang demikian, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia dan juga kondisi perpolitikan yang ada di Aceh ini akan terjadi sebuah perubahan. Maka nyawate cukup jauh, nyawate cukup ged. Maka Tuan menyampaikan pesan lewat videonya kepada Yang Mulia Ayahanda Tusup, nyo memanfaatkan tu momen yang paling indah. Jadi ulama sepakat untuk bisa mengambil alih semua jabatan politik dengan partai politik. Jadi kita para ulama, para ulama, para tengku-tengku tidak membonceng di belakang partai politik yang lain. Sebab nanti katanya jut kebahagiaan daripada alat untuk mencapai kepentingan urangnya. Sebab ulanya jelas takalan bahwa masyarakat yang ada di Aceh nyo haus adanya muncul sebuah kekuasaan, muncul sebuah birokrasi yang jujur, yang adil, yang memihak kepada rakyat, yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Nyo kerinduan masyarakat yang belum terjawab. Sebab urangnya takalan kekuasaan itu dibungkus dengan arogansi. Urangnya takalan kekuasaan dibungkus dengan kesombongan. Urangnya kekuasaan dibungkus dengan segala macam tanda tanya. Cuma menyesingah lahir partai politik yang dipimpin oleh ulama. Lahir partai politik atau elit-elit politik yang duduk di legislatif, yang duduk di eksekutif adalah para ulama. Tentunya bisa teryakini bahawa korupsi tidak akan merajalela. Dan menyetengku pih ketim korupsi oleh dan jabatan nyo hanalika kiamat. Jadi urangnya takalan bahwa jabatan dan kekuasaan dibungkus dengan kesombongan, dibungkus dengan kekerasan, dibungkus dengan segala macam pengkhianatan terhadap rakyat dan amanah yang telah diberikan. Dan pemimpin hari ini secara umum, adakah di legislatif atau di eksekutif, itu lahir karena sogok. Jadi kalau pemimpin lahir dengan sogok, yang pasti meisuk, pasti yang akan terjadi adalah korupsi secara besar-besaran. Dan menyatakan di Aceh hanya hidun tentang korupsi. Persoalan apapun, takalan lebih banyak kadang berujung dengan korupsi, sesuatu yang sangat menyedihkan. Tuan-tuan ingat nasabah pesan Imam Syafi'i yang pernah tuan baca, bahawa apabila urang na jabatan, setelah ada jabatan, kemudian dia kaya, maka dia adalah seorang pencuri. Jadi sebenarnya yang perlu kita pikirkan bersama untuk melahirkan sebuah kemaslahatan, untuk melahirkan sebuah kebaikan, untuk melahirkan sebuah kemakmuran bagi masyarakat Aceh pada umumnya. Jadi kita belajar kepada pengalaman yang terjadi di setiap negara, termasuk di Indonesia, termasuk di Aceh, bahawa urang jut urus negara dengan ilmu, dengan politik, dengan ekonomi, dengan pengetahuan tentang sosial budaya, dengan memperkokoh, memperkuat pertahanan keamanan. Makanya salah satu yang ingin sampaikan lewat videonya adalah untuk tak kuasai kekuasaan, untuk melahirkan sebuah kekuatan agar mampu kita sejahterakan rakyat, maka landasannya adalah kita harus kuasai politik. Maka supaya kita kuasai politik, nyo tak usahakan. Usaha tu untuk berlahir sebuah partai politik yang didominasi, yang diurus, yang didominasi oleh tokoh-tokoh agama. Sehingga nanti akan lahir peraturan yang bersumber dari syariat yang sesungguhnya. Sehingga waktu tagulkan sebuah kanun, sebuah aturan, nyo hanya terjadi pertentangan dengan urang-urang yang berpikiran sekuler, dengan urang-urang yang jauh dengan agama. Jadi mudah-mudahan untuk yang akan datang, urangnya lahir partai politik yang diurus oleh para ulama. Ulama tidak perlu lagi dibonceng partai politik tertentu untuk bisa menuju ke tampuk kekuasaan. Sebab yang kita khawatirkan, yang katanya bonceng,
pada politik pada partai politik tertentu yang kita khawatirkan katanya itu akan menjadi alat daripada partai politik sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi politik sebenarnya bukan tabu bagi ulama. Cuma yang pegah politiknya jahat Belanda. Sebab ukuran evaluasi jahat dalam pandangan Belanda adalah karena yang berpolitik Belanda. Makanya lahirlah politik jahat. Yang berpolitik ulama, lun cukup yakin pasti akan melahirkan politik yang sehat. Jadi ulama tunggu supaya bisa necok sabuh sikap mulut lun tuan akibat untuk memperbaiki. Sebab urangnya kadang-kadang bermacam saran, bermacam usul, bermacam gagasan yang disampaikan oleh para ulama, waktu terus kedih bak eksekutif, waktu terus kedih bak legislatif, kadang-kadang buyar. Tidak semuanya bisa tertampung. Tapi manakala kita punya partai politik, katanya na partai politik ro tu, awalnya katanya na anggota ro tu, di dalam parlimen katanya lebih le. Kemudian pusat kekuasaan di tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Yang adalah para ulama tentang persoalan yang menyangkut dengan syariat, persoalan yang menyangkut dengan Islam, persoalan yang menyangkut dengan pendidikan Islam, akan sangat mulus untuk bisa terwujudkan di dalam kehidupan bernegara. Jadi mudah-mudahan lun pada kesempatannya juga berharap bahwa tahun 2020 berlahir di Aceh gubernur ulama, kan ulama gubernur. Sehingga menyenapi huranya orang dia punya proposal, dia punya ulama. Karena ulama gubernur. Umumnya di tingkat kabupaten, orang dia punya proposal yang gemeh kedih bupatinya ulama. Sebab walaupun hadis tidak dipersoalkan tentang kesahihannya, bahwa seburuk-buruk ulama adalah ulama yang sering muncul di pintu penguasa yang zalim. Tapi sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang senantiasa berada di pintu ulama. Tapi kalau ulama sudah pada tampil, mudah-mudahan siapapun yang mendatangi kekuasaan sama dengan dia akan mendatangi ulama. Kalau dia buat proposal mendapatkan duit, pasti dia akan mendapat pencerahan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Ini sebuah harapan. Jadi mudah-mudahan harapan lun kepada ayahanda Tusup yang mulia supaya dipegat sebuah gagasan lahir partai politik yang didominasi, yang diurus oleh para ulama. Dan kesempatan yang paling bagus. Lun cukup yakin. Keyakinan lun bahwa masa-masa yang baik akan dipergilirkan di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Aceh itu akan lahir Sultan Iskandar Muda Jilid 2. Honor kebanteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para ulama itu bisa membuat sebuah partai politik. Maka lewat partai politik itu bisa menampung segala macam aspirasi, menyalurkan aspirasi, sebab dengan adanya partai politik yang dikuasai oleh para ulama tentu akan melahirkan kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu ada di tangan ulama. Jadi kalau ulama punya partai politik, kalau santri punya partai politik, sehingga ulama tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang di luar ulama. Sehingga yang kita khawatirkan, kalau kekuatan politik memanfaatkan ulama sebagai kekuatan untuk mendukung politik,